Cek, suaranya sudah masuk atau belum nih, Pak Tiban? Sudah, Mas. Oke, sudah. Oh, siap. Benar. Baik, Bapak Ibu, udah jam 9 kita mulai untuk acaranya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Pagi. Oke, saya sapa dulu dengan semangat di kampus kita ya. Salam sapa yang sangat luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Oke. Baik, luar biasa sekali nih antusias dari para peserta ya, Bapak Ibu sekalian dan juga ini para mahasiswa semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Slamet yang akan bertindak sebagai moderator pada acara hari ini ya, webinar hari ini, dan sekaligus nanti pembawa acaranya dalam event ini. Oke, untuk acara hari ini akan saya bacakan untuk susunan acaranya ya. Untuk susunan acara pagi hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah nanti sesi foto bersama kita lakukan di awal. Lalu yang ketiga adalah materi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Fikar Titan. Kemudian dilanjutkan dengan materi kedua yang akan dibawakan oleh Pak Yulian Zeta. Kemudian sesi berikutnya adalah tanya jawab. Kemudian nanti ada post test ya, pengisian post test dan juga feedback. Diakhiri nanti dengan penutup. Seperti itu untuk susunan acaranya. Untuk susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk pembukaan, mari kita buka acara ini ya. Kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Untuk sesi foto bersama ini dimohon untuk para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Jadi dimohon untuk para Bapak Ibu peserta mengaktifkan kameranya ya. Masih ada beberapa yang belum mengaktifkan kamera nggih. Oke, ini saya capture ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi selanjutnya ya, yaitu adalah pemaparan dari materi yang pertama dengan judul tutorial perancangan alat pengusir burung pada area persawahan ya, yang akan dipaparkan oleh Bapak Fikar Titan Siva. Sebelumnya saya akan bacakan dulu mengenai CV dari Pak Titan ya. Nah, ini untuk data dari
pemateri kita ya. Nama Fikratitan Syifa STMN. Nah, ini hobinya membaca e-book, main musik. Wah, keren nih, main musik ya, olahraga, futsal. Tanggal lahirnya, tempat tanggal lahir adalah Kebumen, 19 Februari 87. Nah, ini passion penelitiannya nih, mengenai sistem minimum ya, Arduino, IoT, microcontroller. Nah, nanti yang tertarik dengan bidang-bidang ini bisa tanya-tanya banyak nih ke Pak Titan ya. Lalu untuk pendidikannya ini di S1-nya beliau menyelesaikan di Teknik Elektro Unisula Semarang ya pada tahun 2010, lalu S2-nya di Teknik Elektro UGM tahun 2016. Nah, itu ada nomor kontaknya juga. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Fikra Titan Syifa. Monggo dipersilakan, Pak. Oke, tes. Suara saya sudah masuk ya? Sudah masuk, Pak. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Yang pertama saya ingin, halo? Tes, ya. Oke, selamat pagi. Saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada LTPM, Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang telah memberikan waktu untuk mengadakan acara webinar Kambiun pada pagi hari ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya, para peserta yang hadir di sini. Kemudian saya ingatkan kembali kepada para peserta, terutama mahasiswa yang sudah register ya di web Kambiun. Nanti di akhir sesi akan ada post test. Jadi untuk mendapatkan e-certificate, para peserta harap mengerjakan post test terlebih dahulu. Oke, mohon izin untuk share screen ya. Ini sudah muncul, oke. Jadi untuk acara pada hari ini, saya ingin memberikan pengenalan terutama berkaitan dengan perancangan alat pengusir burung di area persawahan. Nah, jadi pada dasarnya latar belakang pada mengapa kita harus membuat alat ya yang cenderung murah ya. Jadi kita bisa bikin sendiri, komponennya juga bisa didapatkan di toko elektronik ya. Dan saya sudah merancang dan habis total dana sekitar Rp20.000. Jadi ini alat yang menurut saya bisa diaplikasikan di area persawahan yang tentunya sangat strategis. Nah, pada dasarnya ada yang lebih excited lagi ya, terutama di bandara. Nah ini, jadi pada dasarnya di bandara itu sudah ada alat pengusir burung dan ini sifatnya sudah permanen ya. Nah, dan lebih canggih ya. Ini alat pengusir burung ini frekuensinya bisa dimainkan akustik. Jadi segala jenis macam burung itu bisa menerima frekuensi ini ya di sistem pendengaran burung. Nah, namun pada webinar kali ini saya akan menjelaskan ya tadi mengenai rangkaian elektroniknya. Jadi latar belakangnya adalah pada dasarnya di area persawahan itu kita membutuhkan alat yang elektronik ya, karena kalau manual kan biasanya pakai kaleng ya, kaleng yang ditarik oleh tali rafia. Nah, jadi untuk latar belakang ini di area persawahan itu digunakan untuk memproduksi padi, yang mana kebutuhan dasar pangan manusia yaitu berupa beras ya. Namun pada dasarnya fokus produksi tersebut tergantung dari lingkungan cuaca dan terutama serangan dari pengganggu ya. Dan burung merupakan salah satunya. Serangan dari burung ini dapat menyebabkan kerusakan. Nah, ini yang cukup parah ya di area persawahan, yang mana burung-burung tersebut biasanya burung pipit ya, itu memakan bulir padi yang tentunya akan mempengaruhi produksi dari beras. Kemudian ini adalah secara teori ya, mengenai teori proses akustik. Jadi manusia itu memiliki
sistem pendengaran yang mana terdapat membran dan koklea ya. Nah, ini ada ambang batasnya. Ambang batas ini yang bisa didengar suara manusia itu sekitar di bawah 20 Hz dan hingga maksimal adalah 20 kHz. Jadi ada rentangnya, tapi nanti kita akan jelaskan mengenai blok diagram dari alatnya ya. Nah, ini secara teori, jadi suara itu masuk ke dalam akustik ya, gelombang, sinyal gelombang. Ini perambatan ini mengenai alat pengusir burung ini hanya bisa diterapkan di media udara ya. Jadi kalau ditenggelamkan ke dalam air laut ya itu tidak bisa karena medianya berbeda ya, akustiknya juga berbeda. Nah, ini prosesnya ya dari sumber kemudian diterima oleh sistem pendengaran. Nah, ini tadi yang saya maksud dengan sistem pendengaran manusia ya. Jadi sistem pendengaran manusia dan burung itu berbeda. Jadi nanti jangan kaget jika kita sudah berhasil membuat alat ini, itu kok suaranya nggak dengar ya. Ya, karena memang tidak bisa diterima oleh sistem pendengaran manusia ya. Jadi tapi kalau burung itu bisa dengar. Nah, ini sistem pendengaran manusia ya, ada koklea di sini, yang mana koklea dari manusia itu berbeda dengan burung. Nah, kita lanjut ke ini ya, infografis dari rentang pendengaran atau audible range dari pendengaran manusia. Ya, kita mulai dari sumbu Y ya. Jadi di sini ada sumbu Y ini vertikal ya. Di sini menjelaskan mengenai rentang dari sistem pendengaran kita, yaitu satuannya di sini adalah desibel. Nah, sebagai analogi persamaan ya, kalau kita di stadion menonton langsung tayangan match ya sepak bola, itu suara gemuruh stadion ketika terjadi gol itu pernah terekam sampai 110 desibel ya. Kalau nggak salah rekornya tuh pecah di acara Liga Champions ya, final. Kalau nggak salah saya pernah baca ya di tabloid dulu sih ya, rekor gemuruh stadion ya. Itu sebagai gambaran sudah dicapai di ajang Liga Champions ya. Jadi suara gemuruh stadion itu ketika terjadi gol itu 110 desibel ya. Kalau nggak salah Liverpool ya, saya lupa ya, dulu pernah lihat juga ya finalnya. Jadi sebagai gambaran di situ. Nah, kemudian ini berkaitan dengan frekuensi juga ya, di mana di sini ada sumbu X. Nah, ini sumbu X itu paling rendah manusia itu masih bisa mendengar sekitar 20 Hz ya. Jadi kalau alat ini nanti ada pengaturan frekuensi juga ya, itu maksimal adalah sekitar kalau saya belum menghitung ya, tapi kalau alat ini ternyata setelah dicoba kok di telinga kita nggak dengar ya, karena sudah mencapai ambang 20.000 Hz atau 20 kHz ya. Jadi ini ambang dengar manusia, bukan sakit ya. Jadi sumbu Y tadi ini sebenarnya ambang sakit. Jadi kalau kita mendengarkan suara klakson, kemudian suara knalpot yang bising ya, itu telinga kita sakit ya. Range-nya itu sekitar 110 ya di sini. 110 desibel. Nah, namun ambang dengar di sini sumbu X ya, horizontal ini, itu kita paling ya maksimal sekitar 10.000 Hz. Nah, jadi kalau ada binatang seperti tikus ya, burung, itu masih bisa mendengar sampai rentang 50 kHz. Nah, manusia sudah tidak bisa mendengar ya. Jadi hanya sebagai berkisar antara 20 Hz saja ya. Ini yang paling rendah. Jadi ini dua hal yang berbeda, yang mana sumbu Y menggambarkan ambang sakit, sedangkan sumbu X adalah ambang dengar ya. Jadi suara bisik-bisik itu sebetulnya burung mungkin tahu ya, tikus juga mungkin bisa dengar ya. Jadi suaranya berbeda-beda.
Nah, namun ada sesuatu hal yang membuat saya tercengang ya. Ternyata burung dan tikus itu ternyata bisa adaptif juga. Lah ini masalahnya ya. Saya juga kemarin konsultasi dengan rekan-rekan ya. Jadi tikus dan burung itu bisa adaptif terhadap suara-suara yang sudah dipancarkan oleh alat ini. Makanya nanti ada sistem otomasinya ya di sesi berikutnya oleh Pak Zeta ya. Kita akan belajar otomasi juga nanti. Nah, kemudian ini masih mengenai tadi ya grafik. Ini lebih detail lagi yang mana manusia itu maksimal ya sekitar 110 ya. Kalau 120 nah itu sudah mungkin kita merasa terganggu. Nah, ini rentangnya ya, frekuensi ada tadi sumbu X ya. Dan untuk para mahasiswa yang ada di sini ini sebetulnya bisa dijadikan judul skripsi juga ya, judul skripsi. Bagaimana caranya kita merancang, nanti ada analisisnya juga ya, menganalisis juga perancang alat yang berkaitan dengan sistem pengusir hama ya. Jadi lebih ya ini secara umum ya, saya memberikan penawaran juga kepada para mahasiswa. Ya, barangkali ada yang ingin tertarik membuat alat pengusir burung berbasis Arduino ya. Jadi kalau Arduino nanti ada semacam sinyal-sinyal audio juga yang harus diotomasi juga ya. Nah ini bisa dijadikan apa namanya tawaran juga ya. Nah ini tadi sistem pendengaran burung itu ternyata berbeda dengan manusia, jelas berbeda. Karena burung memiliki dimensi yang kecil. Nah, untuk hal ini manusia tentunya lebih sensitif lagi ya, karena sebetulnya pendengaran yang tadi ya di ambang batas itu sudah sakit ya telinga kita. Tapi kalau burung itu mungkin masih bisa dengan frekuensi yang tinggi. Nah ini di sini ada infografis ya mengenai manusia yang memiliki range ya suara itu 1/20 detik. Nah, jadi 0,05 ya, 0,05 detik ya. Jadi di sini ada sekitar suara yang bisa langsung diterima oleh telinga kita. Jadi di sini frekuensinya 20 Hz. 20 Hz itu sekitar 0,05 detik ya. Ya, 0,05 detik manusia sudah mampu mendengar. Tapi kalau frekuensi tinggi dia telinga kita nggak dengar, tapi nggak sakit. Ya. Namun ada juga yang sensitif juga ya. Nah untuk burung ya di sini sekitar 1/200 detik atau 0,005 detik. Ya jadi lebih cepat lagi ini ya. Sorry, lebih cepat atau lebih lambat. Ya nanti saya baca-baca lagi ya. Oke, ini berkaitan dengan propagasi. Lah ini teorinya. Jadi teman-teman mahasiswa ya yang hadir di sini kita juga belajar mengenai propagasi, yaitu perambatan sinyal gelombang di udara. Nah, untuk di laut, di air laut itu kita menggunakan media yang berbeda ya. Jadi untuk alat yang berkomunikasi di laut itu beda lagi. Kita menggunakan perangkat yang lain. Untuk yang di udara terbuka ya, nah ini tadi berkaitan dengan sistem pengusir burung. Jadi bagaimana burung itu bisa mendengarkan atau sistem pendengaran dari burung itu bisa menerima suara dari jarak yang maksimal itu sekitar 100 meter ya. Jadi di sini burung itu 100 meter sudah terganggu sebetulnya. Nah, kalau 1 meter jelas ini ya sangat dekat ya. Nah, jadi untuk secara teori ya propagasi di area terbuka untuk alat yang saya buat ini sebetulnya belum pernah diukur menggunakan alat ukur, tapi secara teori di spesifikasi itu frekuensi kita bisa ngatur frekuensi yang mana dari frekuensi itu bisa berubah-ubah ya. Jadi tadi ya ada informasi juga bahwa burung dan tikus itu bisa beradaptasi terhadap suara. Jadi kalau sudah hafal suara ini, kemudian kedepannya dia nggak akan terganggu lagi. Dan ini cukup unik juga. Makanya ada rentang frekuensi yang bisa diatur-atur. Nah ini yang
saya tawarkan kepada para mahasiswa supaya membuat otomasinya, supaya frekuensinya itu bisa sweep ya, bisa nyapu ya. Nah, nanti saya jelaskan juga mengenai detail dari alat ini. Nah, kemudian untuk perancangan, kita masuk ke perancangan model alat pengusir burung. Jadi untuk model ini sebetulnya hanya fokus pada daerah yang mana dia mengcover dua area ini ya, infrasonik dan ultrasonik. Jadi suara frekuensi rendah dan suara frekuensi tinggi. Yang mana tadi setelah dilakukan penelitian itu tikus dan burung bisa beradaptasi dengan macam-macam suara frekuensi ini. Nah, namun untuk frekuensi tinggi itu manusia sudah tidak bisa mendengarnya. Nah, tapi burung itu bisa mendengar. Nah, ini. Makanya alat ini sebenarnya alat pengusir burung ya, bukan alat pengusir manusia. Oke. Kemudian untuk sistem ini tadi ada penjelasan mengenai blok diagram, nanti akan saya jelaskan juga ya. Ada 3 bagian penting yaitu pembangkit sinyal yaitu wave generator. Kemudian ada penguat sinyal amplifier dan ada loudspeaker. Nah, ini. Loudspeaker ini saya pernah nyoba pakai buzzer, kemudian pakai speaker aktif biasa. Itu saya pernah taruh di ruangan ya, ada lalat, itu lalatnya sudah mungkin langsung kabur ya. Saya pernah nyoba ya di ruangan saya ada saya coba langsung, itu langsung mungkin langsung efek juga nih. Tapi telinga saya tidak mendengar. Nah, prinsip kerja dari alat ini cukup sederhana, yang mana kita bisa ngatur secara manual ya. Jadi kita bisa mutar-muter trimpot atau potentiometer ya. Nah, kemudian output-nya diperkuat oleh amplifier yang ada di IC NE555 ya. Ini sebetulnya IC yang bisa dibeli di toko-toko elektronik ya. Jadi murah dan terjangkau. Kemudian sinyal audio ini akan dihasilkan oleh loudspeaker ya. Oke, kita lanjut. Ini mengenai blok diagramnya ya. Saya kira untuk blok diagram ini sebetulnya implementasinya nanti ada di skematiknya. Jadi pertama kita menggunakan input berupa trimpot atau potentiometer untuk ngatur frekuensi yang berubah-ubah. Nah, ini kan cara manual. Kalau saya tawarkan ke judul skripsi atau TA ya, itu kita ngatur frekuensi ini bagaimana bisa dia bisa otomatis ya, sweep ya, bisa di sweep. Nah, ini yang jadi tantangan buat para mahasiswa, gimana caranya membuat otomasi supaya frekuensi itu bisa otomatis ya, karena burung itu tadi adaptif ya, adaptif terhadap suara. Nah, kemudian di sini ada wave signal generator atau pembangkit sinyal ya, sinyal gelombang. Lalu di sini ada prosesor ya untuk mengolah data tadi analog. Kemudian di sini ada kita menggunakan astable. Jadi di sini suara tadi diolah ya, astable multivibrator ya. Ini menggunakan konfigurasi yang mirip. Kemudian di sini ada amplifier ya. Mengenai amplifier ini sebenarnya opsional ya. Jadi untuk yang saya buat ini saya tidak menggunakan amplifier. Jadi saya langsung bypass ke loudspeaker atau piezoelectric atau buzzer. Nah, kemudian cara kerja ini tadi ya, kita bisa mengatur potentiometer di inputnya dengan cara mengatur ya, diubah-ubah, diputer-puter ya. Nah, ini bisa kita amati juga di osiloskop. Jadi kalau ingin melihat langsung sinyal, perubahan sinyal itu, kita bisa menggunakan osiloskopnya. Nah, kemudian diolah oleh data prosesor, lalu di sini ada audio ya. Nah, dalam hal ini mungkin yang diolah adalah sinyal tadi ya. Saya tidak menggunakan amplifier yang gede. Jadi kalau ingin lebih lebih menarik lagi, kita bisa menggunakan amplifier. Nah, ini yang lebih besar ya wattnya ya. Saya belum pernah nyoba karena harganya mahal juga ya amplifiernya itu. Nah, ini berkaitan dengan skematik. Jadi untuk rangkaian ini sederhana ya, untuk potentiometernya itu berada di sini. Jadi kita ngatur-ngatur sapuannya tadi sweep ya. Ini secara manual. Nah, kemudian di sini ada discharge ya. Jadi di sini ada untuk ya intinya di sini ada pengolahnya, pengolah sinyal. Lalu di sini ada indikator. Jadi untuk melihat perubahan
frekuensi itu di sini kita bisa melihat dari gelap terangnya lampu ini. Nah, kemudian di sini ada threshold. Untuk threshold ya, ini ya untuk mengatur ya, tadi di sini sudah di bypass langsung ya. Kemudian di sini ada discharge. Nah, lalu outputnya mana? Outputnya di sini nih ya, di LS itu loudspeaker, atau bisa digunakan untuk buzzer ya. Nah, di sini ada komponen yang bisa dirinci ya. Ini rinciannya. Jadi di sini ada sekitar 8 item yang harus kita beli, dan saya menghabiskan biaya total sekitar 20 ribuan ya. Jadi kalau pengen coba nanti kita bisa memperolehnya di toko elektronik. Nah, ini yang penting adalah IC. Jadi kalau kita beli IC itu harus sama soketnya. Soket ini itu satu pasangan ya. Kalau kita beli IC saja itu kesulitan nanti nyoldernya gimana. Nah, lalu R1, R2 ini ya nilainya 3,3 kilo ohm. Lalu R2-nya adalah 1000 ohm. Dan tripod ini 100.000 ohm ya. Kalau frekuensinya pengen didengar itu diturunkan lagi. Nah, kemudian di sini ada LED ya. Kemudian ada kapasitor 10 nanofarad keramik ya. Kemudian ada loudspeaker ini atau piezoelektrik atau buzzer 1-2. Ini yang range untuk area yang mungkin lokal ya. Nah, kemudian PCB. Nah, lalu pada gambar ini adalah IC NE555 yang digunakan untuk mengolah sinyal tadi ya. Jadi di sini mengenai datasheet, kaki nomor 1 adalah ground, nomor 2 adalah trigger, nomor 3 output, nomor 4 reset, nomor 5 untuk kontrol, nomor 6 threshold, nomor 7 discharge, dan nomor 8 adalah VCC. Nah, ini kalau kita beli di toko elektronik ini harganya sangat murah ya. Kalau nggak salah sih sekarang 8.000 mungkin ya. 8.000 plus soket ya mungkin 10.000. Nah, ini untuk datasheet-nya. Jadi gambar skematik yang ini ya itu tadi. Nah, ini ya yang blok yang kotak ini ya itu mewakili IC NE55 tadi. Nah, oke, kelihatan ya. Nah, sekarang ini berkaitan dengan saya lanjutkan untuk speakernya ya. Jadi untuk speaker sendiri itu sebetulnya ada hal-hal yang perlu kita dicatat ya. Jadi kalau kita beli speaker itu yang nilai resistansinya berapa ohm. Nah, itu yang belum pernah saya lakukan penelitian. Jadi saya kemarin beli yang sekitar 5 ohm ya. Saya nggak tahu nih efeknya apa kalau misalkan saya tambah lebih besar lagi ya. Nah, di sini ada fakta menarik ya bahwa infrasonik dan ultrasonik itu memiliki kelompok dari masing-masing organisme ya. Jadi kalau infrasonik itu di bawah 20 Hz, ya ini suaranya sangat pelan ya. Gajah dan paus itu bisa mungkin berkomunikasi dengan frekuensi yang rendah. Kemudian manusia ya rentangnya sekitar tadi ya 20 Hz dan 20.000 Hz. Ini berkaitan dengan frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah ultrasonik. Untuk ultrasonik ini tadi lebih dari 20.000 Hz, yang mana di sini ada tadi ya kelelawar, anjing ya termasuk tikus, itu sistem pendengarannya masih bisa mendengar ini ya. Kemudian kelebihan dari infrasonik ini sebenarnya bukan kelebihan sih, mungkin manfaat ya. Jadi sebetulnya gajah dan ikan paus itu memanfaatkan suara-suara yang rendah untuk berkomunikasi ya. Nah, ini menurut fakta yang saya baca-baca sih ya, tapi saya tidak bisa membuktikannya. Ini hanya informasi yang saya temukan di internet. Nah, jadi seperti itu ya, ikan paus kalau berkomunikasi dengan koloninya di laut itu memancarkan frekuensi yang rendah ya. Kemudian untuk binatang yang lain ya, ada kelelawar ya tadi. Di sini kelelawar itu bisa terbang buta ya. Dalam hal ini kelelawar bisa
menggunakan memancarkan suara-suara untuk mendeteksi objek yang ada di samping sekitarnya. Nah, oleh karena itu kenapa kelelawar kalau terbang di malam hari yang gelap itu tidak nabrak ya. Nah, ini mengenai referensi. Jadi saya menggunakan beberapa referensi untuk menyampaikan pengenalan tutorial alat pengusir burung ini. Oke, saya kira cukup untuk presentasi dari saya. Nanti setelah ini kita akan melanjutkan dengan tanya jawab ya. Baik, terima kasih untuk pemaparannya dari pemateri kita yang pertama ya Pak Fikra Titan Oke. Silva. Untuk materi yang kedua berarti mendingan dilanjut saja Pak ya. Nanti pertanyaannya di belakang ya, saya tanya jawabnya ya. Ya. Oke, baik, materi yang sangat luar biasa, tapi yang mau bertanya ditahan dulu ya. Atau mungkin sambil disusun lagi pertanyaannya bisa nanti lewat chat. Nanti kita buka untuk sesi tanya jawab setelah pemateri yang kedua ya. Baik, untuk pemateri kedua yaitu Pak Julian Zeta ya. Kepada Pak Julian Zeta dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk materi kedua ini lebih ke teoritis ya, tentang deep reinforcement learning. Sebenarnya lebih ke secara umum, cuma ya nanti saya akan kasih contoh untuk sistem yang membutuhkan kendali ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara umum ya, untuk sistem kendali yang konvensional itu adalah seperti ini. Itu ada input ya, lalu ada pengurangan dari apa yang jadi set point dengan output yang diukur dengan sensor. Dalam kasus ini adalah feedback element. Lalu kita bisa menggunakan pengendali atau controller yang bermacam-macam, beraneka ragam. Bisa pakai PID, ASI, pakai MPC. Kalau mungkin konfigurasi yang lainnya butuh feed forward, tapi intinya ya kita membandingkan hasil pengukuran dengan set point dan kita ingin memanipulasi atau melakukan adjustment terhadap error sehingga nilai outputnya sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam waktu secepat mungkin dengan error sekecil mungkin, tidak ada overshoot dan juga menghasilkan kestabilan. Yaitu adalah sistem kendali konvensional. Apakah ini ketinggalan zaman? Enggak. Kenapa? Karena kita akan menggunakan ini terus ya. Tapi masalahnya atau tantangannya adalah di masa mendatang, di mana sistem semakin kompleks dan terlalu banyak yang harus diatur, itu bisa jadi membutuhkan semacam pengontrolan yang sedikit sophisticated. Bisa seperti itu. Nah, zaman mendatang itu kita semakin terintegrasi dengan AI atau Artificial Intelligence, terintegrasi juga dengan sistem machine learning, mesin yang bisa belajar, dan salah satu metode atau algoritma yang sering digunakan pada machine learning yaitu deep learning. Sebenarnya kalau ditanya apa sih deep learning itu, mungkin kita harus belajar dari neural network, ya, neural network atau jaringan saraf tiruan. Karena apa? Karena dasar dari deep learning itu adalah jaringan saraf tiruan. Ya, dan kenapa baru berkembang sekarang deep learning? Karena ya zaman sekarang itu data sudah begitu mudah untuk diakses, diperoleh dengan ya source big data yang di mana-mana ada, di internet itu ada.
ya, dan juga karena kecepatan prosesor yang juga semakin canggih, sehingga walaupun orang-orang itu kepikiran tentang deep learning dari zaman dulu, tetapi baru sekarang bisa mengaplikasikannya karena data yang banyak tadi yang bisa kita peroleh dari manapun, serta kecepatan komputer. Deep learning ini juga ada banyak macamnya. Yang kita bahas di sini adalah deep reinforcement learning. Sebenarnya itu adalah gabungan dari reinforcement learning dan deep learning. Sementara metode lainnya itu ada pakai convolutional neural network, terus ada sequential juga. Kalau yang sequential itu kita bisa melakukan pembelajaran dari urutan. Jadi ya kita bisa memprediksi ucapan atau urutan dari perkataan verbal seseorang. Ya, tetapi yang paling beririsan dengan sistem kendali secara umum ya, dari bagian-bagian deep learning tadi yaitu adalah deep reinforcement learning. Ya, reinforcement kayak memberikan semacam paksaan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa reinforcement learning itu adalah gabungan dari subdisiplin ilmu yang banyak. Ya, ada neuroscience, jelas, karena kita base-nya adalah neural network, computer, engineering, matematik. Ada juga psikologi, ini mungkin yang agak membedakan dari lain, karena nanti kita akan bicara reward itu hubungannya dengan psikologi. Ekonomi, ya itu juga hubungannya dengan reward tadi. Ya, itu adalah cabang-cabang ilmu yang beririsan atau yang membentuk reinforcement learning. Nah, pengendali menggunakan deep reinforcement learning itu punya keuntungan. Yang pertama adalah kita nggak perlu tahu model matematika sistem itu seperti apa dari sistem yang kita ingin kendalikan. Karena kalau kita melakukan tuning manual, misalkan pada pengendali PID, ya biasanya, saya tekankan biasanya, kadang-kadang kita pakai empiris langsung. Biasanya kita harus tahu model persamaan matematikanya. Misalkan saya mau mengendalikan ketinggian level air, ya, pakai PID. Ya, kita kalau bisa tahu bagaimana model dari tangki level air tersebut. Dan itu masih mudah karena ordernya masih order 1. Tapi kalau kita mau mengendalikan sistem yang banyak, nanti di akhir saya kasih contoh robot humanoid jalan, ya, dan kita akan lihat bagaimana cara dia belajar. Itu kayaknya terlalu sophisticated atau terlalu rumit kalau kita modelkan satu-satu persamaan. Nah, keuntungan lainnya adalah kita nggak perlu melakukan tuning atau kenalan pada pengontrol. Kalau misalkan kita pakai pengontrol konvensional, misalkan PID, ya tentu saja kita harus tahu berapa sih nilai proporsional, nilai integral, dan nilai derivatif yang akan digunakan sehingga sistemnya memberikan respon terbaik. Dan juga dari segi performa biasanya lebih bagus. Tapi tentu saja kita juga harus melihat untuk sistem yang simple, misalkan pengaturan motor DC, itu memang bisa sih pakai DRL, cuma kadang-kadang kita nggak perlu, ya ini istilahnya, kita nggak perlu membunuh seekor tikus di dalam rumah pakai bom. Karena itu terlalu berlebihan. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kita mau belajar DRL dan mengaplikasikannya di motor DC. Kenapa saya bilang biasanya? Karena kadang-kadang kalau kita salah menentukan reward, yaitu jadinya malah tidak lebih bagus. Jadi ini semua tergantung sistem yang kita kendalikan. Ya, kalau yang simple,
biasanya ya udah pakai yang konvensional biasa aja, tapi untuk pembelajaran nggak masalah kalau kita pakai DRL. Dan untuk aplikasi DRL itu biasanya lebih ke simulasi. Karena kalau misalkan kita terapkan di sistem yang rumit secara langsung, misalkan nanti robot, ya bisa jadi ya susah. Jadi kita modelkan, kita simulasikan dulu robotnya. Oke, sebelum masuk ke deep reinforcement learning, dan ini terkait juga dengan jaringan saraf tiruan, itu kita biasanya ada beberapa metode. Ya, kita ingin melihat apa sih bedanya reinforcement learning dengan metode-metode lain yang sudah biasa digunakan pada jaringan saraf tiruan atau neural network. Yang pertama, supervised learning. Ini adalah bentuk jaringan saraf tiruan yang paling populer digunakan. Artinya kita sudah punya target output tertentu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran, ya, bisa melakukan pembelajaran dari hubungan input dan output. Ya, jadi kita ingin mencari apa sih hubungan antara input dan output menggunakan jaringan saraf tiruan supervised learning. Contohnya, inputnya adalah keadaan cuaca untuk 10 hari pertama di bulan Maret. Lalu target outputnya adalah ya kita ingin mencari hubungan antara keadaan cuaca saat ini dengan keadaan cuaca di masa selanjutnya. Jadi ini bisa digunakan untuk prediksi atau bisa juga untuk mencari pola dari sebuah gambar atau citra. Misalkan kita memberikan input citra buah yang bagus, ya mungkin simpelnya gitu. Lalu kita kasih kasih pembobotan dan juga kasih nilai learning rate sekian pada jaringan saraf tiruannya, lalu memberikan memberikan jaringan yang tepat, lalu ada biasnya, ya, lalu ada target outputnya, di mana kita sudah memetakan kalau misalkan citra dari buah yang bagus itu adalah seperti ini, maka outputnya akan seperti itu, dan kita berusaha untuk memberikan pembelajaran pada jaringan saraf tiruan, sehingga ketika kita memberikan citra gambar dari buah yang kita nggak tahu, si JST-nya itu bisa memprediksi atau menebak ini citra gambar buah yang bagus atau enggak. Tapi sebelum bisa memprediksi, dia harus membelajar. Dan prinsip pembelajaran dari supervised learning adalah mencari pembobot yang paling pas yang bisa menghubungkan antara input dan output, ya, dengan variasi hidden layer, ya, dan juga variasi fungsi aktivasi. Ya, mungkin kalau udah belajar JST udah familiar dengan itu semua. Ya. Jadi itu adalah supervised learning. Ya. Biasanya kita pakai backpropagation. Tapi kalau misalkan kita mau menggunakan sistem tanpa pembelajaran, ya, tanpa pembelajaran atau tanpa bisa dikatakan ya tanpa output, ya, jadi cuma dari input aja, itu kita bisa gunakan unsupervised learning. Jadi unsupervised learning itu pada prinsipnya adalah dia belajar ciri dasar dari dari sebuah input, dan kita kita menyuruh si deep learning untuk unsupervised learning-nya ini untuk mencari apa sih hubungan dari masing-masing input tersebut, ya, apa hubungan dari
masing-masing input tersebut. Nah, ini contohnya misalkan kalau kita kita mencari ya ini contoh aja. Misalkan kita mau mengetahui ya sebenarnya kalau orang-orang yang kena COVID-19 ini yang yang nggak bergejala itu hubungannya apa sih dari input-inputnya, dari segi tekanan darah, kan, gula darah, lalu juga dari segi kadar kolesterol, mungkin BMI dan lain-lain. Dan kita ingin mencari hubungan itu, ya, tapi kita nggak ngasih tahu outputnya, apakah dia kalau kena COVID bergejala atau enggak. Lalu kita membuat semacam klasifikasi berdasarkan itu tadi semua, dan ternyata tanpa sengaja berdasarkan klasifikasi yang kita tentukan, itu ada semacam yang berbeda, hal yang berbeda dari kumpulan input-input tadi. Itu namanya adalah unsupervised learning. Jadi kita nggak memberi label output. Kalau tadi kan kita udah kasih tahu gambar buah yang bagus itu kayak gimana, contohnya gambar buah yang jelek kayak gimana. Lalu ketika kita kasih gambar uji, ya si JSN-nya belajar. Tapi kalau unsupervised learning, dia kayak melakukan klasifikasi sendiri, dan dari klasifikasi itu kita bisa melihat, oh ternyata di sini ada kumpulan data-data yang kayaknya nggak saling berkaitan, tapi mengumpul di klaster tersebut. Nah, di unsupervised learning itu yang jadi masalah adalah mengklasifikasikan inputnya. Contohnya adalah kayak tadi, kita ingin tahu yang kena COVID bergejala atau enggak, itu kayak gimana, ya kita nyari input yang relevan apa saja. Bisa jadi kadar gula darah itu relevan, bisa jadi pengukuran oximeternya itu juga relevan. Tapi kalau kita masukkan hal-hal yang kayaknya kurang relevan, misalkan tinggi badan, lalu misalkan juga warna kulit, dan juga yang kayaknya kurang nyambung, itu bisa jadi masalah pada saat kita melakukan kategorisasi dari unsupervised learning. Yang ketiga yang kita bahas yaitu adalah reinforcement learning. Nah, reinforcement learning itu dia berfungsi untuk memaksimalkan nilai value di masa depan berdasarkan keadaan saat ini. Contoh paling simpel adalah saat kita melatih binatang peliharaan, ya, misalnya kita punya binatang peliharaan, ya kita akan memberikan semacam reward ketika si binatang peliharaan tadi itu melakukan perintah kita. Ya, jadi si binatang peliharaan itu nanti bertindak sebagai agent, ya, dan dia sebenarnya nggak tahu kita ngomong apa. Kita ngomong misalkan duduk, ya, dia nggak tahu apa arti kata duduk. Kita ngomong dia untuk berguling, dia nggak tahu dia arti kata berguling. Yang dia tahu adalah dia dapat reward kalau misalkan duduk dan dia mendengar kata duduk dan dia duduk, itu dia dapat makanan. Demikian juga untuk saat dia saat dia disuruh berguling dan dia berguling, dia dapat makanan. Saat dia disuruh duduk, dia berguling, dia nggak dapat makanan. Itu adalah prinsip reinforcement learning. Ya. Jadi kita ngasih reward untuk aksi-aksi tertentu, ya. Dan yang jadi masalah sebenarnya adalah merumuskan reward, ya. Karena nanti kita lihat di kasus robot, ya, reward itu harus disusun dengan hati-hati, karena kalau kita salah ngasih rewardnya kayak gimana, ya nanti outputnya nggak akan smooth, ya seperti itu. Oke, lalu jadi ada istilah-istilah pada reinforcement learning, yaitu value,
ya, yang merupakan total reward berdasarkan keadaan saat ini dan masa mendatang. Sementara kalau reward itu keuntungan langsung saat berada di keadaan tertentu, ya, dan reward saat ini itu lebih dianggap penting dibandingkan reward masa mendatang. Misalkan kita kita bekerja, ya, tentu saja kita menganggap lebih penting kalau pekerjaan itu cepat menghasilkan uang daripada pekerjaan yang lambat menghasilkan uang dengan jumlah reward yang sama. Ya, kita kerja dapat sekian rupiah hari ini, itu kita menganggap lebih penting dibandingkan kita kerja dengan dan dapat sekian rupiahnya tuh tahun depan misalkan. Tapi itu dengan syarat rewardnya benar-benar sama. Karena apa? Karena di masa datang itu rewardnya belum terwujud. Ya, itu adalah istilah pada reinforcement learning. Ini gambaran dari agent dan environment, ya, agent dan lingkungan. Jadi ini ada istilah-istilah. State itu keadaan, ya. Agent itu apa yang mau kita kendalikan. Lalu environment adalah lingkungan yang melingkupi keadaan tadi. Dan si agent ini, itu dia akan melakukan action atau tindakan. Dan setiap tindakan itu dia akan memperoleh reward. Cuma masalahnya rewardnya kecil, besar, atau malah bisa jadi negatif. Nah, si agent ini, dia akan belajar untuk melakukan aksi-aksi yang tepat, sehingga akan memaksimalkan nilai reward. Kalau misalkan kayak binatang peliharaan tadi, ya, dia kan binatang kan makhluk yang mungkin nggak ngerti bahasa kita, ya. Tapi kalau misalkan dilatih, dilatih duduk, berguling, loncat-loncat, dan lain-lain, dia akan dapat reward yang banyak berupa makanan. Nah, jadi si binatang itu tadi dia bisa tahu, ya, bahwa kalau misalkan dia mendapatkan perintah ini dan melakukannya, dia dapat reward yang banyak. Jadi itu contoh dalam kehidupan realnya. Dan kalau misalkan kita melihat dari segi persamaan, ya, lagi dari segi persamaan di sini, ini total reward-nya ini sebenarnya sama dengan value, itu adalah penjumlahan semua reward. Jadi value di sini adalah penjumlahan semua reward saat ini, di masa mendatang yang lainnya, dan selanjutnya. Artinya apa? Artinya reward ini nggak tunggal. Reward ini bisa jadi merupakan gabungan dari berbagai macam persamaan, dan kita juga memperhitungkan faktor diskon, ya, yang nilainya antara 0 dengan 1. Kenapa? Karena kita ingin lebih mementingkan reward yang langsung diperoleh dibandingkan reward yang lama datangnya. Udah lama datangnya dan belum tentu kita dapat juga. Ini kalau dibikin dalam persamaan seperti ini, kesannya reward itu homogen, ya, artinya cuma ya itu. Padahal ini bisa jadi terdiri dari beberapa komponen yang berbeda. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa si agent itu akan melakukan aksi terbaik, karena aksi terbaik itu akan membuat si agent mendapatkan reward terbesar. Lalu bagaimana cara kita tahu aksi terbaik itu yang kayak gimana? Aksi terbaik itu kayak gimana? Ya itu kan bisa macam-macam. Ya nanti saya akan kasih contoh game Breakout, itu game jadul zaman dulu. Mungkin Anda masih belum lahir, ya. Dimana untuk game Breakout ini, dia ingin memaksimalkan fungsi dari menghancurkan benda-benda. Ini saya kasih contoh untuk
untuk ini ya, saya share dulu ininya. Nah, saya sebenarnya nih biar lebih mudah memahami ya apa yang dimaksud dengan ini. Saya Oke, ini adalah game breakout. Mungkin kalau tadi saya ngasih contoh apa namanya ya, reward itu apa, terus agent itu apa, environment itu apa, dalam bentuk kata-kata seperti ini agak membingungkan. Tapi kalau kita ngelihat untuk contoh sederhana ini, jadi adalah game jadul yang kita lihat. Ya. Jadi lihat, dia mau menghancurkan semua apa sih ya, ini balok atau apa di sini. Ya. Dan ini si agentnya tuh bisa melakukan aksi bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, atau diam. Ya, dia bisa bergerak ke kiri, ke kanan, atau diam. Itu aksinya. Environment-nya atau lingkungannya ya ini. Ya, ini adalah lingkungan game-nya. Lalu step-nya, ya ini posisi si agent-nya tadi, si balok kecil ini yang mau mantul-mantulin, dan juga posisi bolanya, itu adalah step atau keadaan. Ya. Nah, si reward itu adalah kalau si balok-balok ini itu bisa dihabiskan atau dihancurkan semua, dan dalam waktu secepat-cepatnya. Jadi kita ngelihat nih, di awal, dia masih dalam proses pembelajaran. Ya. Dia masih jatuh-jatuh ini. Beberapa kali belajar, udah jatuh lagi. Dia masih belajar, masih deep Q network-nya masih dalam proses belajar. Seperti ini. Jadi ini dia masih clumsy lah. Nah, setelah 2 jam, akhirnya dia sudah selesai belajar, dan dia langsung bisa melakukan ini otomatis. Bisa lihat ini dari 2 jam belajar. Mungkin kalau manusia malah masih nggak sejago ini kalau misalkan 2 jam belajar. Dan ini juga bisa diaplikasikan di game-game lain. Ya. Bisa diaplikasikan di game-game lain. Nah, tadi kan dia udah belajar ya, setelah 2 jam. Nah, setelah 4 jam, akhirnya dia mendapatkan metode lain. Nanti kita lihat. Setelah 4 jam belajar. Dia akhirnya bisa tahu, oh, kalau misalkan ngehitnya kayak gitu, dia bisa langsung habisin balok-baloknya dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan cara seperti itu. Ya, ini saya share lagi. Ya, jadi itu contoh agent, contoh reward, contoh step, ya, contoh action. Actionnya bergerak ke kiri, ke kanan, atau diam. Step-nya adalah posisi si agent tadi atau kotak tadi dan bolanya. Reward-nya adalah menghabiskan kotak secepat-cepatnya. Ya, dia dapat nilai reward tinggi kalau misalkan habisin kotak secepat-cepatnya. Makanya di sini dia adalah penjumlahan antara reward-reward yang berbeda. Kenapa? Karena kan reward di sininya mungkin adalah jangan mati. Kalau mati, ya langsung hilang reward-nya. Jadi di sini jangan mati, tapi total reward-nya atau value-nya adalah jangan mati, tapi waktunya secepat mungkin. Jadi kita bisa melihat di sini, ya di sini adalah reference-nya. Reference-nya itu adalah reward-nya. Ya, reference-nya adalah reward-nya. Reward-nya itu adalah sebagai set point. Lalu di sini adalah plan-nya atau sistem yang mau kita atur. Dan di sini state feedback-nya adalah observation. Kita ngelihat
Kalau misalkan dia bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, itu mati atau enggak. Itu adalah observation yang kalau dalam sistem kendali itu ibarat state feedback. Nah, controllernya adalah polisi atau kebijakan dari Deep Q network-nya, sementara action-nya itu adalah ibaratnya aktuator. Nah, di sini dia belajar menggunakan reinforcement learning algoritma. Mungkin kalau dibuat kayak gini malah jadi bingung. Ya, karena ini sebenarnya istilah kendali yang mau kita sinkronkan dengan deep reinforcement learning. Jadi kita udah biasa pakai reference, state feedback, kalau misalkan kontrolnya MIMO, lalu ada actuatornya. Di sini actuatornya kalau misalkan motor DC, ya kita memerintahkan motor DC-nya bergerak dengan kecepatan sekian. Di sini juga ada reinforcement learning algoritma. Ini yang kita cari dari reinforcement learning-nya. Nah, permasalahan dalam penggunaan reinforcement learning itu adalah perlu pemahaman sistem. Ya, apakah pakai reinforcement learning itu adalah solusi terbaik? Karena kalau sistem yang sederhana dan nggak butuh data banyak, atau sistem yang sederhana yang datanya juga masih terbatas, kayaknya nggak terlalu butuh reinforcement learning. Terus kita juga harus ngeset policy atau aturan protokol dari pengendalinya. Dan juga harus bisa tahu definisi dari kesuksesan yang berhak diberi reward. Ya, kalau tadi sistemnya masih game yang tadi itu masih gampang. Tapi kalau udah kompleks, itu bisa jadi ada begitu banyak aktuator, ada begitu banyak action yang saling mengurangi reward. Itu yang nanti akan jadi masalah. Nah, ini adalah blok diagram reinforcement learning. Ya, kalau tadi kita udah bayangin ya, karena saya udah kasih contoh, agentnya tadi adalah balok yang bergerak ke kiri, kanan, atau diam. Dia melakukan aksi, yaitu ke kiri, kanan, atau diam. Dan environment-nya adalah game tadi. Kalau misalkan bolanya jatuh, ya berarti dia reward-nya bisa jadi negatif, 0. Ya, observation state-nya itu adalah untuk tahu keadaan bola dan keadaan si baloknya tadi, dan dia ngancurin benda yang di atasnya itu berapa, dan dia akan melakukan update policy atau kebijakan menggunakan algoritma reinforcement learning. Yaitu blok diagram reinforcement learning secara keseluruhan. Ada juga istilah yaitu fungsi Q, yaitu yang menyatakan ekspektasi atau harapan dari total semua reward di masa sekarang sampai masa datang yang dilakukan oleh agent dan pada keadaan tertentu dengan melakukan aksi tertentu. Jadi fungsi Q itu ekspektasi ya. Ekspektasi itu harapan ya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat di sini adalah ekspektasi dari semua kumpulan reward berdasarkan state atau keadaan dan aksi yang dilakukan. Ya, jadi kayak tadi, misalkan pada posisi balok tertentu dan bola tertentu, dia akan memiliki ekspektasi, yaitu harapan itu kira-kira bakal berhasil atau enggak, bakal dapatkan reward besar atau enggak. Itu adalah fungsi Q. Dan policy itu adalah menentukan aksi terbaik yang akan memaksimalkan nilai Q atau fungsi Q. Jadi kan fungsi Q adalah ekspektasi, sementara policy itu adalah mencari ekspektasi terbaik atau fungsi Q terbaik. Dan itu adalah yang akan digunakan dalam algoritma. Jadi kita pengen maksimalkan nilai Q-nya atau fungsi Q-nya. Nah, contohnya, tadi saya udah kasih contoh di breakout tadinya. Jadi kita pengen tahu ya, kalau bolanya seperti ini kan dia ke bawah. Ya.
yang mana yang punya nilai Q tertinggi. Ya. Kalau bola kayak gini, apakah dia diam atau ketika dia bergerak ke kanan? Itu adalah pilihan-pilihan aksi, dan dari pilihan-pilihan aksi itu kita bisa mendapatkan ekspektasi berdasarkan aksi tersebut untuk mendapatkan nilai Q atau nilai total reward terbaik. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Mungkin harus butuh pemahaman terkait jaringan saraf tiruan. Ya. Kalau konfigurasi deep Q network-nya seperti ini, konfigurasi deep Q network-nya seperti ini, di sini ada state, jadi di sini ada keadaan dari game record tadi, lalu dia dapat input yaitu bergerak, misalkan bergerak ke kanan, bergerak ke kiri atau diam, dan dia kita lakukan proses pembelajaran menggunakan deep neural network ini untuk mendapatkan nilai Q tadi berdasarkan state dan aksi yang dilakukan. Kalau bentuk deep Q network-nya seperti ini, permasalahannya adalah setiap aksinya berbeda, dia belajar memaksimalkan nilai Q. Setiap state, setiap aksi, dia belajar. Setiap state, setiap aksi, dia belajar. Itu nggak efektif. Kenapa? Karena nanti datanya jadi terlalu banyak. Ya kan, satu state itu bisa beberapa kali aksi. Ya, kalau dalam contoh ini paling dia cuma bergerak kiri, ke kanan, atau diam. Tapi kalau aksinya udah macam-macam, nanti banyak sekali yang harus kita masukkan dari sini. Ya. Nah, ini adalah ini adalah bentuk yang tidak praktis, sehingga instead kita lakukan ini, inputnya itu cuma step doang, ya, inputnya adalah step doang, dan outputnya ini yang kita buat jadi banyak seperti ini, yang menyatakan nilai Q berdasarkan step dan aksi tertentu. Ya, jadi inputnya cuma step aja, keadaan kalau misalkan dalam game tadi itu adalah keadaan posisi dari bola sama posisi dari kotak tadi. Ya. Nah, dari keadaan itu kita kasih pelajaran menggunakan deep neural network sehingga dia akan dapat pemetaan untuk keadaan state yang berbeda dengan aksi-aksi yang dilakukan. Ini. Dan targetnya ini adalah fungsi ini R tambah gamma maksimal Q, ya, untuk keadaan state dan action yang diperkirakan. Di sini. Dan untuk persamaan Q loss-nya, ini adalah target tadi, target ekspektasi tadi, ya, yang kita sudah gunakan. Dan ini adalah prediksi kita. Kenapa kita pakai prediksi kita? Karena kita juga tahu sebenarnya dari pergerakan balok tadi, itu kira-kira yang bakal berhasil yang mana? Yang bakal gagal yang mana? Ya, artinya kalau misalkan bolanya ada di kiri, ya, dan baloknya bergerak ke kanan, ya kan dia nggak mungkin berhasil, dia pasti loss. Itu adalah prediksi kita yang kita masukkan di sini. Sementara targetnya adalah fungsi reward tadi, ya, memaksimalkan nilai Q, polusi tadi, dan tentu saja kita berusaha meminimalkan nilai perbedaan dari target dan prediksi kita. Jadi ini contohnya, ya, contoh. Ini kalau misalkan keadaannya seperti ini mungkin kurang besar ya. Keadaan seperti ini, ya, ini bolanya bergerak ke kiri, ya, bolanya bergerak ke kiri dengan sudut seperti ini. Kalau misalkan dalam keadaan state seperti ini, dia aksinya bergerak ke kiri, ya kita mengekspektasi atau bukan ekspektasi ya, memprediksi bahwa dia akan berhasil
dan saat kita memprediksi delay-nya berhasil, maka reward-nya besar, 20. Kalau dia diam aja, ya kita memprediksi dia bisa jadi berhasil, tapi nggak seberhasil yang tadi kalau dia ikut ke kiri dengan nilai reward 3. Nah, kalau bolanya ke kiri, si balok tadi malah ke kanan, maka kita prediksi dia bakal gagal. Kenapa? Dia ke kiri, dia malah ke kanan. Jadi ya, kita prediksi bakal gagal. Dan yang ini tadi, itu kita kasih pembelajaran ke deep neural network sehingga nilai Q-loss-nya sekecil mungkin dengan ekspektasi dari fungsi ini. Ya. Dan jadi kita bisa lihat ya, deep Q networks-nya itu akan berbentuk kurang lebih seperti ini. Ya. Ini adalah state-nya, dan ini adalah keadaan state dengan posisi joystick yang berbeda. Posisi joystick yang berbeda, misalkan ke atas, serong atas bawah, ke atas pencet apa, segala macam, itu kita kasih ekspektasi, kasih prediksi berapa, dan nanti si deep Q networks-nya akan belajar untuk menghubungkan keadaan state dengan ekspektasi dan prediksi tadi dengan tujuan untuk meminimalkan Q-loss. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh kalau robot berjalan. Ini mungkin kita nanti saya kasih lihat robot berjalan yang tertatih-tatih. Jadi ini contoh deep learning pada robot yang berjalan ya. Kalau tadi saya kasih contoh pada game breakout karena biar lebih gampang memahami. Karena kalau game breakout itu mudah actionnya kan cuma bergerak ke kiri ke kanan dan diam, dan rewardnya itu adalah ya paling kalau misalkan dia bisa ngabisin balok sama dalam waktu secepat mungkin, itu rewardnya besar. Dan prediksi kita adalah ya berdasarkan posisi dari bola dan balok dan ekspektasi apakah dia bisa mengenai balok itu atau enggak. Nah, kalau robot, tadi itu game breakout-nya itu cuma butuh 4 jam untuk bisa jadi master. Kalau robot ini kejadiannya kayak gini. Jatuh banyak usul. Jadi ini contoh robot belajar. Ini udah 700 belajar, dia masih kayak gini. Jadi nanti si deep Q networks-nya itu masih menyesuaikan ekspektasi dengan prediksi dan selanjutnya. Ini 2.400 kali. Kayak gini, 2.500 kali kayak gini. Ya. Tiap kali belajar mungkin butuh waktu. Kita lihat ini enggak sederhana. Akhirnya dia udah mulai berjalan dengan tertatih-tatih. Ya. Itu 4.000 kali dia belajar. Jadi masih tertatih-tatih. Udah mulai kelihatan polanya. Akhirnya dia udah mulai bisa meniru manusia. Masih jatuh-jatuh. Ya, 6.400 kali. Masih belum kayak manusia jalan. Karena reward-nya itu bisa macam-macam. Dia harus gerak lurus, dia harus jalannya kayak manusia, dia nggak boleh loncat-loncat, dan lain-lain.
Ya, seperti itu. Jadi itu adalah proses pembelajaran pada kaki robot. Ini selanjutnya seperti ini. Ya. Kenapa jadi susah gitu? Karena kita ngelihat ya, kalau dari kaki robot seperti ini, ya, aksinya itu ada banyak. Kalau tadi kan pada balok tadi aksinya paling ke kiri ke kanan dia. Ini udah banyak, terus jumlahnya banyak. Ada left ankle, pergelangan kaki kiri, pergelangan kaki kanan, lutut kiri, lutut kanan, paha kiri, paha kanan. Ya. Dan observation-nya itu yang kita lihat tadi, kalau misalkan dari balok tadi kan kita cuma ngelihat posisi dari baloknya, lalu apa sih yang dihancurin di atasnya sama bolanya. Kalau di sini yang dia observasi adalah posisi dari badan robotnya, kecepatan dari badan robotnya, lalu sudut dan kecepatan sudut dari badannya, lalu sendi-sendinya, hubungan robotnya itu seperti apa, dan gaya yang diberikan pada tanah, yaitu yang diobservasi. Ya, tapi tentu saja kita akan lihat kenapa kalau misalkan menggunakan konvensional biasa, itu bisa jadi susah banget. Kenapa? Terlalu banyak parameter yang harus dikendalikan. Jadi kita bisa lihat di sini, kita banyak banget. Dan biasanya kalau mekanik di sini itu susah untuk cari persamaan matematikanya. Kadang-kadang kalau dalam melakukan fungsi persamaan matematika untuk memodelkan sistem, kita terlalu menyederhanakan banyak masalah. Dan saat kita mengaplikasikannya di robot, ya berarti sesuatu yang disederhanakan bisa jadi malah menjadi masalah. Terlalu banyak optimasi yang harus dilakukan. Ya, jadi posisi badannya harus bagus, kecepatannya juga harus sesuai. Ya, karena kalau misalkan terlalu cepat nanti jatuh-jatuh, kalau lambat-lambat nanti bisa jadi jatuh juga karena nggak seimbang. Terus kalau misalkan rewardnya adalah dia bergerak seperti manusia, ya jangan sampai dia loncat-loncat kayak kodok. Terus juga jangan sampai dia menghentakkan kaki terlalu keras ke tanah. Kenapa? Karena nanti takutnya jadi cepat rusak dan lain-lain. Ya, itu batasan optimasi yang harus dilakukan. Dan tentu saja karena kekompleksan tadi, itu terlalu banyak variabel persamaan yang harus diperhitungkan kalau kita mau mengaplikasikan kendali konvensional. Misalkan kalau MIMO itu pakai LQR atau pakai MPC pada robot ini. Ya, jadi kalau misalkan sistemnya kompleks, mungkin lebih baik kalau kita pakai deep reinforcement learning. Cuma apakah berarti mudah? Enggak juga. Apa? Karena seperti yang saya kasih lihat tadi, itu dia belajar sampai puluhan ribuan kali untuk bisa berjalan sesuai keinginan kita. Dan yang paling penting adalah kita juga harus tepat menentukan atau memberikan reward pada robot tadi. Ya. Kan permasalahannya adalah reward value-nya itu berdasarkan apa? Kecepatan robot, posisi robot, atau banyaknya robot jatuh, atau dia harus meniru gerakan manusia, atau jangan sampai rusak, atau yang banyak macamnya. Ya. Sehingga untuk fungsi reward tadi, ya kita bisa lihat ini sangat kompleks ya. Jadi nggak seperti nggak seperti game breakout tadi. Kalau game breakout yang tadi itu masih simple rewardnya, ya kita cuma menentukan jangan mati, terus cepat-cepat dihabisin baloknya yang di atas. Ya rewardnya itu doang. Kalau di sini kita harus reward berdasarkan forward velocity, ya, forward velocity, kecepatan ketika dia jalan. Terus kalau misalkan dia berhasil melangkah,
itu kasih reward. Kenapa? Karena kalau misalkan dia cepat tapi nggak melangkah, berguling-guling, ya jangan sampai gitu. Terus keep robot at walking height. Jadi kalau misalkan dia nggak ada reward ini, nanti robotnya ngeloncat. Ya. Jadi ini ada video yang lain ya. Kita nggak dikasih reward keep robot at walking height, robotnya jalannya kayak kodok. Ya, itu nggak kita inginkan. Lalu juga di sini adalah minimize actuator effort. Itu jangan sampai terlalu kasih effort berlebihan, nanti benar rusak. Terus ini juga adalah fungsi untuk berjalan di jalur yang sesuai. Jadi kita bisa lihat di sini penentuan rewardnya itu sudah kompleks, ya, penentuan rewardnya. Ya, jadi walaupun saya bilang bahwa kayaknya kalau robot ini lebih bagus pakai deep reinforcement learning, tapi langkah pertama itu menentukan reward itu aja sudah harus pas. Dan kadang-kadang ya kita harus try and error juga untuk rewardnya. Dari mana dia dapat 0,0625 sekian ya kan, ada pengetahuan dasarnya dari mana dia dapat angka itu, tapi saat belajar dia juga nyoba optimalnya di mana. Nah, jadi kesimpulannya kita bisa lihat ya bahwa penggunaan deep reinforcement learning itu dia punya keunggulan dibandingkan kendali konvensional biasa untuk kasus-kasus kompleks. Kalau untuk kasus-kasus sederhana bisa jadi bukan berarti DRL jelek, tapi karena menentukan reward dan lain-lain, dan sementara pakai PID aja udah bagus, ya udah pakai PID aja, dan itu nggak masalah. Terus untuk deep Q networks itu cocok untuk sistem discrete yang tidak dalam stokastik. Stokastik itu berarti acak, walaupun memenuhi fungsi distribusi tertentu. Kenapa saya bilang seperti ini, discrete? Jadi sebenarnya di sini belum selesai ya. Ini ada lanjutan ketika kita menggunakan aturan berdasarkan policy, dan itu bisa diterapkan pakai sistem analog, dan itu nanti menggunakan fungsi distribusi. Tapi mungkin yang dimaksud dari pengertian discrete di sini adalah kalau tadi deep Q tadi digunakan di breakout tadi, kita nggak bisa ngatur kecepatan si bendanya itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Dia bergerak ke kiri, ya ke kiri, ke kanan dan ke kanan, tapi lebih bersifat diskrit, logika 1 atau 0. Jadi 1 ke kiri, tapi kita nggak bisa ngatur ke kirinya itu dengan kecepatan berapa. Kalau menggunakan fungsi probabilistik nantinya, itu kita bisa ngatur kecepatan dia bergerak ke kiri dan ke kanan berdasarkan fungsi probabilitas distribusi tadi. Dan kesimpulan ketiga itu adalah penentuan nilai reward atau hadiah itu sangat penting dalam deep reinforcement learning. Ya, jadi nyari rewardnya itu yang susah, nyari persamaan rewardnya itu yang susah. Kayak JST, sebenarnya kalau dibilang JST susah, yang susah adalah untuk yang backpropagation, itu menyajikan input dan mencari waktu padanan yang sesuai. Tapi kalau JST-nya itu sendiri, ya programnya udah banyak beredar di internet ya. Program untuk JST, mau pakai hidden layer sekian, mau pakai fungsi aktivasi yang seperti apa, lalu mau pakai learning rate yang kayak gimana, mau pakai adaptive learning rate atau enggak, itu kan relatif ya kita coba-coba sendiri, tapi untuk memprogramnya ya kita bisa lakukan adjustment. Yang susahnya adalah menyajikan data yang sesuai sebagai input dan output. Apalagi kalau unsupervised learning, menyajikan data yang sesuai itu penting. Dan udah nyajiin yang kira-kira sesuai itu belum tentu tercluster, belum tentu hasil apa yang terlihat itu tercluster sendiri, itu yang jadi masalah. Sementara kalau deep reinforcement learning, mungkin deep learning-nya itu ya kita tinggal ngasih variasi dari pengbobot, lalu ngasih variasi dari learning fungsi aktivasi, learning rate, hidden layer-nya berapa, ya itu. Tapi yang susah adalah nilai reward-nya itu kayak gimana, dan observasinya itu seperti apa. Ya, itu mungkin
dari saya tentang pengenalan Deep Reinforcement Learning. Saya kembalikan lagi ke Pak Slamet. Baik, Pak Zeta, materi yang luar biasa ya mengenai Deep Reinforcement Learning ya. Tadi quote-nya menarik nih yang dijelaskan di awal-awal ya. Jadi apa namanya? Kita tidak perlu membunuh suatu tikus di rumah pakai bom gitu ya. Jadi nanti gimana kebutuhan juga nanti nih penggunaan dari DRL ini. Oke, mau diinformasikan ya untuk Bapak Ibu dan juga mahasiswa, nanti ada post-test dan juga pengisian feedback ya, post-test atau kuis untuk mendapatkan sertifikat. Nanti akan dipandu di akhir sesi ya. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Silakan untuk Bapak Ibu atau mahasiswa yang akan bertanya, bisa menuliskan di kolom chat atau raise hand ya. Ini saya pertama akan membacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ya. Untuk pertanyaan pertama, ini ada dari Pak Nando ini ya. Pak Krisnanda, Pak Nando nih. Pertanyaan ini sepertinya untuk Pak Titan ya. Saya bacakan. Apakah ketika switching di lapangan dapat dilakukan secara sistem? Kan kalau ngusir burung, cara konvensional pakai kaleng di tali. Barangkali sekali press button dapat switch beberapa area atau hektar. Nah ini, monggo Pak Titan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Krisnanda. Jadi untuk sistem yang saya rancang ini, jadi masih manual ya. Jadi untuk tombol-tombol yang ada di situ masih manual. Nah, untuk otomasinya kita bisa memanfaatkan Arduino. Nah, barangkali nanti di seri webinar series Kampiun berikutnya ya, ini akan saya kembangkan lagi ya. Jadi nanti ada topik yang akan saya kembangkan lagi mengenai alat pengusir burung ya, secara otomatis. Nah, jadi yang saya kembangkan ini masih manual, masih pakai menggunakan potentiometer ya untuk mengubah-ubah frekuensinya. Nah, secara umum masih manual. Jadi kalau kita masih manual gini, kita harus datang ke lokasi untuk menyalakan tombol ya. Oke, baik Pak Nando, masih ada barangkali ada yang mau ditanggapi Pak? Nah, ini ada chat masuk lagi nih. Oke, terima kasih. Oke, cukup ya. Baik, ini ada pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua dari Pak Anantia Prakasa nih. Untuk pembangkit suara digunakan IC NE555 dengan frekuensi tertentu. Nah, bentuk gelombang suaranya apakah sinusoida, rektangular, atau sawtooth, atau apa? Oke, untuk pengukuran terus terang aja saya belum menggunakan osiloskop untuk melihat gelombangnya. Jadi mohon maaf Pak nanti ya. Ini saya kelupaan ya karena kemarin juga sibuk. Ya nanti barangkali di seri berikutnya akan saya tampilkan osiloskopnya juga ya. Ini saya baru ingat. Ya, jadi mohon maaf belum melihat langsung bentuk gelombangnya seperti apa. Tapi kalau lihat di datasheet-nya di NE555 di situ ada panduannya ya untuk sinyal yang dihasilkan ya untuk unstable itu masih kotak. Ya, tapi kalau mengenai konfigurasi yang rektangular ya itu mungkin perlu saya ambil datanya di osiloskop juga. Jadi mohon maaf Pak Anandia. Oke, cukup. Baik, barangkali ada tanggapan dari Pak Anantia, Pak? Nggak ada, Mas. Nggak ada, terima kasih. Siap, siap. Memang kalau yang IC NE55 dia bisa itu ya, beberapa bentuk sinyal ya. Ada rektangular, sinus, sama sawtooth ya. Ya. Itu yang lebih efektif untuk aplikasi yang ini ya Pak Titan ya mungkin ya.
Baik, ini Ya. ada pertanyaan berikutnya dari Levina Anora ya. Saya bacakan. Perkenalkan, saya Levina, izin bertanya untuk Deep Reinforcement Learning. Tadi saya lihat di slide bagian Deep Q Network ada convolutional layer. Sedangkan convolutional layer itu biasanya dipakai untuk inputan berupa image untuk ekstrak pixelnya. Berarti apakah dalam proses learning-nya robot tadi, step-nya dalam bentuk gambar-gambar inputannya atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya, mungkin saya jawab ya. Untuk learning-nya tadi, itu bisa dalam bentuk gambar atau bisa dalam bentuk hasil pengukuran sensor. Kalau robot itu enggak dari gambar ya. Bisa dari gambar, bisa enggak. Tapi kalau misalkan tadi yang contoh, itu sebenarnya untuk yang game tadi. Game tadi kan kita ngelihat step-nya dari gambar. Posisi dari balok, posisi dari apa namanya, posisi dari benda yang dihancurkan, posisi dari balok yang bergerak-gerak tadi, itu gambar. Ya memang kita ngelihat step-nya berdasarkan proses gambar tadi. Dan memang kita udah biasa ya memproses citra pada jaringan saraf tiruan, sehingga kita juga bisa melakukan proses citra tersebut untuk di for learning pada sistem game. Kalau game bisa. Tapi kalau robot, robot itu kan kita harus pakai kamera dari luar. Ya itu bisa juga. Jadi kita ngelihat citra pergerakan robotnya ke kamera. Cuma masalahnya ada beberapa pengukuran yang nggak kelihatan di gambar. Kalau misalkan pengukuran pengukuran dari pergerakan robotnya mungkin bisa, kecepatan robot mungkin bisa, tapi kalau udah hubungannya dengan torsi, dengan hentakan kaki ke tanah, itu agak kayaknya nggak mungkin kalau cuma dari gambar. Jadi ya saya bilang lagi, gambar itu bisa banget dipakai di Q-learning, tapi kita harus lihat apakah step-nya itu semua akan tercover di gambar itu atau enggak. Kalau misalkan kayak robot tadi, ada beberapa bagian yang bisa di-cover dari gambar, tapi ada juga yang enggak. Jadi kita melakukan pengukurannya ya dari hasil pengukuran sensor. Seperti itu. Oke, sudah ada respon ya, ini sudah paham, terima kasih. Oke, dipersilakan Bapak Ibu dan mahasiswa yang mau bertanya lagi, silakan. Atau sambil menunggu saya ingin bertanya juga nih ya ke Pak Zeta nih. Pak Zeta, untuk implementasi robot, misalkan tadi kasusnya robot ya, menggunakan DRL ini kira-kira ada spek minimum nggak Pak untuk mikro yang digunakan? Jujur aja, saya merasa bahwa ini agak terlalu kompleks untuk mikro sih. Ya, untuk untuk kalau sampai secanggih tadi ya, terlalu kompleks untuk mikro. Saya belum pernah lihat mikro yang yang digunakan untuk DRL. Biasanya dia pakai semacam mini komputer gitu. Jadi karena kalau misalkan udah pakai kamera dan lain-lain, ya karena kan salah satu sensor yang digunakan bisa jadi sensor kamera, ya kayaknya agak susah membayangkan pakai mikro seperti itu. Minimal berarti harus itu ya, mini komputer ya. Tidak memungkinkan pakai mikro ya. Ya karena jujur aja saya nggak tahu mikro yang paling canggih sekarang itu dia speknya seperti apa. Tapi yang jelas memang butuh ya, yang jelas butuh I/O banyak, butuh kemampuan proses yang besar, butuh memori yang sangat besar seperti itu. Oke. Untuk itu sih Pak, penggunaan jumlah sensor ataupun aktuatornya itu ada batasan minimalnya nggak Pak? Kan kalau cuma hanya satu sensor ataupun satu aktuator itu tidak memungkinkan seperti yang tadi dicontohkan. Ya nggak bisa. Kalau misalkan dia mau bergeraknya lancar, lurus, dan lain-lain, itu nggak mungkin kalau pakai cuma 3-4 sensor itu juga nggak mungkin. Karena butuh banyak. Itu memang masalah aplikasi ya. Kadang-kadang kita pengen aplikasiin banyak, tapi ya susah juga gitu loh. Padahal ilmunya menarik. Ya itu masalah di kita sebenarnya.
Tapi sebenarnya DRL itu bisa diaplikasikan untuk sistem-sistem yang lebih simpel, ya. Walaupun ya kita juga harus tanya, jangan sampai membunuh tikus pakai bom tadi. Cuma untuk belajar kan nggak masalah. Cuma kalau robot tadi ya mungkin kita belajarnya dari simulasi. Kita memodelkan pergerakan robotnya itu pakai program ya, dan kita belajar untuk apa namanya menggerakkan robot tadi berdasarkan program yang kita buat di PC. Kalau untuk aplikasi terus terang agak berat sih. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu atau mahasiswa ada yang mau ditanyakan lagi nih, mumpung lagi rame ya terkait TRL dan juga tadi sistem mengusir burung ya. Oke, masih belum ada pertanyaan lagi nih. Sambil nunggu ya, saya nanya ke Pak Titan nih Pak. Kalau pengusir burung yang seperti itu, kira-kira itu sudah pernah dicoba belum Pak, mengenai jangkauannya Pak untuk satu perangkat? Oke, untuk pengusir burung ini terus terang aja ini belum dicoba karena di area persawahan sendiri ya itu sudah ada yang manual ya. Kebetulan kan kampus dekat dengan sawah. Nah, jadi Nah, itu. sudah ada yang pakai manual. Kemudian untuk jangkauannya sendiri ya, saya tidak bisa mengukur ya karena dari segi kekuatan daya amplifiernya juga secara hitung-hitungan rumus mungkin belum terbukti ya. Tapi kalau di ruangan saya itu pernah saya coba untuk taruh ruangan, ada lalat itu lalatnya mungkin langsung pergi ya. Iya. Nah, ini tantangan nih buat mahasiswa nih, barangkali nanti mau mempelajari ya Pak Titan ya. Iya. Untuk mengenai jarak jangkauannya, mengenai tadi yang ada untuk sweep-nya ya, inputan sweep-nya itu seperti apa. Menarik nih ya. Ya, yang penting ini aman ya karena tidak menggunakan pestisida. Kan biasanya kan untuk ngusir hama-hama yang lain ya, sebetulnya ini ada yang hama-hama yang lain juga ya, seperti tikus atau mungkin ulat ya. Nah, ini tidak perlu menggunakan pestisida. Jadi alat ini hanya memancarkan gelombang frekuensi tertentu. Berarti untuk hamanya saat ini itu ya tikus dan juga burung ya? Iya, tikus dan burung ya. Memang kalau hama yang lain agak kesulitan ya. Dulu pernah ikut yang yang LIPI yang di Bandung. Itu dari sisi pertanian juga mereka kesulitan dari sensor hama ya. Iya, betul. Nah, untuk yang ini masih memungkinkan mungkin untuk yang burung dan juga tikus. Iya. Nah, Ya, tapi hama-hama yang lain nih. Ya, mungkin kendalanya di loudspeaker-nya sama amplifiernya aja ini. Harganya sampai mungkin 700 ya. Saya kemarin juga iseng ya, tanya-tanya di toko itu. Yang sudah jadi, untuk penguat sinyal supaya jangkauannya bisa lebih jauh lagi, itu membutuhkan loudspeaker ya, sound system yang wattnya lebih dari 100 mungkin. Itu perlu speaker khusus nggak sih, Pak? Oh, tidak. Tidak perlu speaker khusus. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, ini masukan dari Pak Nantia ya, bisa jadi judul topik skripsi. Nah, itu betul Pak ini. Barangkali nanti dari teman-teman mahasiswa yang tertarik ya, tertarik mengembangkannya ini untuk pertanian di sekitar kita. Kebetulan kan di sekitar kampus kita itu padi ya. Pertaniannya padi komoditasnya. Barangkali nantinya bisa dikembangkan agar bisa berkontribusi nih di sekitar kampus nih. Bisa diuji cobakan. Namanya Pak Padi ya. Ya. Gimana Pak? Cukup Pak. Oke, Nggi. Silakan ada sepertinya yang mau cukup ya. ditanyakan. Nggak ada pertanyaan lagi? Oh iya, ini Pak Nantia nih. Ada masukan lagi ya nih dari Pak Nantia ya. Penguat audionya supaya irit daya pakai amplifier PWM, pulse width modulation. Nah, ini. Ya, tapi saya belum pernah nyoba yang pakai PWM ini. Ya.
Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi nih. Atau sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup ya sepertinya. Ya. Baik. Silahkan Untuk dilanjut sesi selanjutnya adalah pengisian post-test ya, pengisian post-test dan juga pengisian feedback. Untuk teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan Kampiun itu bisa mengisi seperti biasa ya di Kampiun. Untuk nanti Bapak Ibu atau mahasiswa yang baru pertama kali nanti akan saya pandu juga ya. Sebentar ini saya set untuk waktunya karena untuk waktu pengisian ini tadinya saya set jam 11, ini saya mundurkan dulu ya. Mohon ditunggu sebentar. Oke, untuk kuis sudah bisa dibuka lalu Oke, untuk feedbacknya juga sudah saya set ya, bisa diisi sekarang. Saya izin screen. Oke, Bapak Ibu dan mahasiswa untuk yang baru pertama kali ikut untuk bisa mencetak sertifikat, ya, pertama di bagian saya. Kalau untuk materi di download, materi yang tadi dipaparkan oleh Pak Fikritan dan juga bisa di download. Lalu untuk bagian proses dan itu di bagian isian ini ya, proses yang wajib diisi. Setelah diisi nanti bisa sertifikatnya. Di bagian prosesnya diklik. Jadi proses tersebut berupa itu ya pilihan dan juga apa namanya ada benar salah. Nah, cuman ini posisi saya sebagai ini kita di preview paling ya. Jadi kalau nanti di apa namanya di peserta bisa di ya. Ini contoh preview dari saya sih. Dari saya preview. Kalau dari peserta nanti bisa mengisi ya. Sama ini. Nah, itu ada pertanyaan berupa pilihan ganda dan benar salah ya. Jadi nanti dari pertanyaan ini terkait dengan yang tadi sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh pemateri, nanti tinggal dipilih saja. Nah, dipilih jawabannya ini apa namanya? Ini saya klik asal aja deh ya. Misalkan seperti ini. Nanti Bapak tinggal dijawab 5 pertanyaan tadi. Nah, ini diisi ya. Diklik aja. Nah, ini saya klik aja dulu deh.
Untuk Bapak Ibu tinggal menjawab terus dengan pertanyaan. Ini sebagai saja. Jadi, saya tahu dulu yang ini. Nanti saya kalau sudah selesai pegang linknya. Nah, kalau sudah apa namanya, klik ini nih, submit all and finish ya. Kalau sudah klik submit all and finish, jadi mensubmit jawabannya. Ya, submit, klik. Dan nanti dapat ini saya dapatnya 6 ya, 60 berarti contoh isi. Ya, lalu kalau sudah diklik di bagian bawah itu ada kelanjutannya ya, bisa klik feedback, mengisi feedbacknya. Oh ini, ternyata ini eligible untuk mengisi feedback karena pertanyaannya tadi masih nilainya 60 ya. Minimalnya berapa nih Pak Zeta biar bisa ngisi? Kayaknya tadi di atas 40 deh, saya udah cek. Di atas 40. Oke. Soalnya ini mungkin karena Pak Slamet itu kan moderator ya. Oh iya ya, ini sebagai moderator ya. Kan, Kalau sebagai peserta nanti beda mungkin ya, bisa langsung ngisi ya. Ini di sisi saya beda soalnya. Jadi nanti setelah tadi ngisi post test, nanti ngisi feedback ya, ngisi nama, kemudian apa lokasi di mana, kemudian mengenai materi hari ini ya seperti apa, dan juga minta kritik dan masukan untuk acara kami yang barusan diadakan. Nanti setelah selesai bisa untuk cetak sertifikatnya. Nah, untuk sertifikatnya ya nanti seperti ini. Kalau nanti sudah mengisi ya. Moga udah aman ya. Saya kira aman semua lah. Mudah seperti itu. Oke, baik. Demikian rangkaian acara webinar ya mengenai topiknya adalah teori dan aplikasi pada sistem otomasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya kepada pemateri kita, ada Pak Fikrat Titan dan juga Pak Yulian Zeta. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar dan juga mahasiswa semuanya. Ya, harapan kita semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat ya. Amin. Selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara hari ini ya dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap ya. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Slamet Indrianto. Terima kasih Pak Titan. Terima kasih Pak Zeta. Julian Zeta. Oke. Saya izin live dulu. Ya. Di monggo turun. Oke. Terima kasih Pak Petrus. Terima kasih. Pak Petrus. Terima kasih Ya, Pak Nanda. thank you. Terima kasih Mbak Levina ya. Izin live ya. Ya. Di turun. Halo Pak Petrus.